Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Masih bersama saya Siswo, dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menghitung PPh 21 pindah kerja dan juga kerja di dua tempat dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Nah, buat teman-teman sekalian, video ini adalah part kedua dari video sebelumnya. Video sebelumnya teman-teman bisa cek di channel saya pastinya. Di situ ada part 1 untuk pindah kerja, itu sudah ada, dan sekarang saya akan memberikan tutorial untuk bagian yang keduanya, yaitu kerja di dua tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang bersamaan atau di tahun yang sama seperti itu. Karena mungkin biasanya ada beberapa yang bekerja di satu perusahaan, kemudian merangkap juga bekerja di perusahaan lain seperti itu, sehingga mereka mendapatkan bukti potong, dua bukti potong seperti itu, sehingga masih banyak juga teman-teman yang masih agak bingung untuk perhitungan di akhir tahun seperti itu ya. Jadi pada tutorial yang kedua ini, untuk part 2 ini, saya akan sedikit jelaskan mengenai cara pelaporan dan juga perhitungan untuk PPh 21 yang bekerja di dua tempat sekaligus seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kita langsung berikan contoh kasus. Jadi, pada tahun 2020, Budi memiliki penghasilan dari dua pemberi kerja. Dengan asumsi, Budi bekerja di PT A sebagai supervisor IT, sedangkan di PT B, Budi juga tercatat sebagai pegawai tetap pada bagian yang sama. Maka, masing-masing tempat kerjanya memotong PPh pasal 21 dan Budi memiliki dua bukti potong 1721A1. Jadi seperti yang saya sudah katakan di awal bahwa saat bekerja di dua tempat, maka bukti potong 1721 atas PPh 21-nya masing-masing ada, sehingga ada dua bukti potong seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini kita bikin ringkasan untuk bukti potong. Teman-teman bisa lihat di kolom keterangan. Di sini ada penghasilan neto, PTKP, PKP, PPh 21 terhutang, PPh 21 yang sudah dipotong seperti itu. Nah, untuk di PT A sendiri, penghasilan neto Budi adalah sebesar 102 juta rupiah. Di PT B sebesar 99.500.000 rupiah. Selanjutnya, karena si Budi ini belum menikah, maka statusnya adalah TK 0 seperti itu. PTKP-nya 54 juta rupiah. Di PT B sama 54 juta rupiah. PKP di PT A 102 dikurang 54 sama dengan 48 juta rupiah untuk PKP di PT A. Sedangkan PKP di PT B 45.500 rupiah. PPh 21 terhutang 48. Untuk di PT A kita kali tarif PPh-nya sebesar 5%. Jadi PPh terhutang Budi adalah 2.400.000 di PT A. Di PT B 2.275.000 rupiah di PT B ini ya. Selanjutnya masing-masing PT A dan PT B memotong sesuai dengan PPh terhutang itu. Dari contoh di atas, Budi dipotong PPh pasal 21 sebesar 2.400.000 oleh PT A dan dipotong PPh pasal 21 sebesar 2275 oleh PT B. Dengan demikian,
PPh terhutang selama setahun dan perhitungan kurang atau lebih bayarnya akan diisi dalam formulir 1770S adalah sebagai berikut. Jadi setelah mendapatkan bukti potong 1721A1-nya dari masing-masing perusahaan, maka Budi menyiapkan untuk melakukan pelaporan SPT-nya di e-filing dengan formulir 1770S karena penghasilannya di atas 60 juta seperti itu ya. Oke, kita coba lihat untuk perhitungan kurang atau lebih bayar yang akan diisi dalam formulir 177S. Ringkasannya seperti ini. Di kolom keterangan, teman-teman bisa lihat penghasilan neto, PTKP, PKP, PPh terhutang, kredit pajak atau PPh 21 yang sudah dipotong, kemudian PPh kurang bayar. Di PTA, sesuai dengan data sebelumnya, penghasilan netonya adalah 102. Jadi, di formulir 1770S ini kita isikan sesuai dengan yang tertera di bukti potong. PTKP 54, PKP penghasilan kena pajaknya Budi di PTA sebesar ini 48 juta, sedangkan di PTB 45 juta rupiah. 45.500.000 rupiah. Selanjutnya kita jumlahkan. Jadi ini kita gabungkan ya. PTA, penghasilan di PTA ditambah dengan penghasilan di PTB. Total penghasilan neto Budi selama setahun adalah 200.500.000 rupiah. Nah, yang membedakan adalah di PTKP ini. PTKP-nya kita hanya bisa mengakui satu saja, 54 juta ini. Jadi tidak bisa untuk PTKP kita tambahkan. Peraturannya seperti itu. Sehingga sudah dapat dipastikan untuk pajak di akhir tahun si Budi, karena dia bekerja di 2 perusahaan, maka statusnya akan kurang bayar seperti itu. Kemudian PKP adalah dari total penghasilan PTA ditambah dengan PTB dikurangi PTKP. Selanjutnya penghasilan kena pajaknya si Budi adalah 147.500.000 rupiah. PPh terhutangnya sebesar 17.125. Perhitungan ini dari mana? Dari teman-teman bisa lihat di kolom yang sebelah kanan. Tarif progresif untuk PKP Budi. Karena penghasilannya Budi di atas 50 juta, maka tarif progresifnya adalah 50 juta dikali 5%, 2.500.000 rupiah. Selanjutnya, sisa dari 147.500 dikurang 50 juta, sebesar 97.500.000 rupiah. Selanjutnya dikali dengan tarif 15%. Sebesar 14.625. Nah, akhirnya muncullah PPh 21 terhutangnya si Budi sebesar 17.125.000 rupiah. Kemudian kita kurangkan dengan kredit pajak yang sudah kita dapatkan dari PTA dan PTB. Jadi total pengurang pajaknya 4.675.000 rupiah. Sehingga status SPT Budi pada akhir tahun adalah kurang bayar sebesar 12.450.000 rupiah. Jadi teman-teman sekalian, jangan kaget saat melakukan perhitungan ataupun pelaporan pada akhir tahun setelah melihat ternyata statusnya kurang bayar seperti itu, karena memang untuk PTKP-nya yang diakui hanya satu, tidak dua-duanya seperti ini. Sedangkan penghasilan kita akui
Dua-duanya, semuanya diakui kecuali PTKP-nya tidak diakui, hanya diakui 1 kali saja. Maka PPh kurang bayarnya sebesar 12.450.000 ini untuk contoh kasusnya si Budi. Nah, di sini ada sedikit keterangan. Yang pertama, jumlah penghasilan neto adalah jumlah penghasilan neto dari PTA dan PTB. Jumlah ini ya, PTA tambah PTB. PTKP sebesar 54 juta rupiah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Tidak kawin dengan tanpa tanggungan seperti itu. PPh terhutang adalah sebesar penghasilan kena pajak dikalikan tarif pasal 17. Nah, ini dia tarifnya. Teman-teman bisa lihat. PPh pasal 21 yang dipotong adalah jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PTA dan PTB. Nah, ini. Pemotongan dari PTA, pemotongan dari PTB dijumlahkan, lalu muncullah kredit pajak sebesar 4.675.000. Dari perhitungan di atas, terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp12.450.000. Kekurangan ini biasa disebut sebagai PPh pasal 29. Budi harus menyetorkan kekurangan ini paling lambat akhir bulan Maret 2021 dengan menggunakan e-billing yang dapat dibuat di e-filing seperti itu. Jadi perhitungan untuk karyawan yang bekerja di 2 tempat nanti seperti itu. Sudah dapat dipastikan pada saat kita bekerja di 2 tempat dan masing-masing perusahaan menerbitkan bukti potong, maka statusnya akan kurang bayar. Jadi mudah-mudahan ini jelas untuk teman-teman sekalian dan berguna pastinya. Untuk teman-teman sekalian yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.